Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Juara Channel. Saat ini saya sedang dalam perjalanan. Nah, saya sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, sama seperti dalam reaksi kimia. Reaksi kimia itu ada yang berlangsung dengan kecepatan tertentu. Ada reaksi yang berlangsung dengan cepat dan ada juga reaksi yang berlangsung dengan lambat. Nah, hal ini dapat kita pelajari di dalam materi kali ini, yaitu tentang laju reaksi. Bagaimana pembahasannya? Ayo kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di pembelajaran kimia yang berikutnya, yaitu materi yang akan kita bahas kali ini adalah laju reaksi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa reaksi kimia ada yang berlangsung secara cepat dan ada yang berlangsung secara lambat. Contoh dari reaksi kimia yang berlangsung secara cepat adalah reaksi nyala kembang api, dan reaksi yang berlangsung lambat misalnya adalah reaksi perkaratan. Nah, apalagi ya yang akan kita bahas dalam laju reaksi? Ayo kita simak. Konsep laju reaksi. Dalam reaksi kimia, laju bisa diartikan sebagai perubahan konsentrasi akhir atau hasil reaksi terhadap konsentrasi awal atau reaksi per satuan waktu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui bahwa laju itu sama dengan kecepatan, yaitu kalau dalam fisika adalah besarannya meter per sekon ya. Nah, tapi kalau dalam reaksi kimia, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi per satuan waktu. Jadi dari sini kalian harus ingat kembali ada beberapa istilah yang merupakan dasar dari konsep laju reaksi. Nah, yang pertama, ingat kembali rumus dari molaritas atau M besar. Rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi volume larutan. Molaritas adalah jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Ada lagi istilah larutan. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen antara dua komponen zat atau lebih. Yang berikutnya ada istilah lagi pelarut, yaitu komponen yang jumlahnya banyak, dan zat terlarut adalah komponen yang jumlahnya sedikit. Nah, sudah ingat bukan? Baik, kalau sudah ingat bisa kita lanjutkan. Secara matematika, laju reaksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Perhatikan reaksinya. M, A ditambah N, B menghasilkan P, C ditambah Q, D. Nah, koefisien sangat mempengaruhi laju reaksi, sehingga kita dapat menuliskan persamaan tadi menjadi persamaan matematika sebagai berikut. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa laju reaksi itu bisa kita definisikan juga sebagai laju berkurangnya pereaksi persatuan waktu atau laju berubahnya atau pertambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu ya. Nah, bisa kita tulis seperti ini ya. Perbandingan laju reaksi zat-zat sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi, yaitu VA berbanding VB berbanding VC berbanding VD sama dengan M berbanding N berbanding P berbanding Q.
Berikutnya, ada yang disebut dengan teori tumbukan dan energi aktivasi. Perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, kita lihat pada gambar A, antara A dengan B tidak terjadi apa-apa ya. Jadi mereka bertemu, kemudian mereka berpisah kembali. Nah, sedangkan pada gambar B, setelah mereka bertemu atau mereka bertumbukan ya. Nah, setelahnya ternyata A dengan B dapat bergabung. Nah, dapat bergabung atau artinya dia bisa bereaksi menjadi molekul baru yaitu AB. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa tidak semua tumbukan antar molekul bereaksi akan menghasilkan zat hasil reaksi. Hanya tumbukan efektif yang akan menghasilkan zat hasil reaksi. Keefektifan suatu tumbukan bergantung pada posisi molekul dan energi kinetik yang dimilikinya. Jadi tumbukan efektif itu ada dua syarat, yaitu posisi molekulnya harus tepat dan energi kinetiknya juga harus cukup, baru bisa menghasilkan tumbukan yang efektif. Nah, berkaitan dengan energi yang dimiliki partikel tadi, ada istilah yang disebut energi aktivasi. Apa itu? Energi aktivasi adalah energi kinetik minimum yang harus dimiliki molekul-molekul bereaksi agar tumbukan antar molekul menghasilkan zat hasil reaksi. Nah, perhatikan pada diagram berikut. Pada diagram tampak sebuah bukit ya. Pada diagram ada sebuah bukit. Bisa kita lihat ini. Nah, bukit inilah yang disebut energi aktivasi atau EA. Jadi di sebelah kiri ini adalah reaksi, kemudian ada energi aktivasi yang harus dilaluinya supaya reaksi ini dapat berlangsung menghasilkan produk atau hasil reaksi. Nah, inilah yang disebut energi aktivasi. Apabila reaktan tadi bisa melalui energi aktivasi, ya, jadi kalau energi yang dimilikinya dapat melampaui energi aktivasi, maka reaksinya akan dapat berlangsung menghasilkan produk. Tapi kalau si partikel tadi tidak mempunyai energi yang cukup untuk melewati energi aktivasi, maka reaksinya tidak akan terjadi dan tidak akan dihasilkan produk atau hasil reaksi. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan. Nah, apa itu luas permukaan? Luas laju reaksi dipengaruhi luas permukaan bidang sentuh antara zat-zat yang bereaksi. Suatu zat padat akan lebih cepat bereaksi jika permukaannya diperluas dengan cara mengubah bentuk dari kepingan menjadi serbuk atau ukurannya diperkecil. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar A, itu tampak bahwa zat padat dengan luas permukaannya, luas penampangnya ya, kita lihat di gambar A ada suatu zat padat yang besar, jadi ukurannya lebih besar. Dia akan bereaksi dengan zat atau molekul-molekul lain ya. Ini nampak, ini yang titik-titik merah, ini adalah molekul yang akan bereaksi dengan si zat padat tadi. Karena dia lempengannya besar, maka yang bisa tersentuh oleh partikel-partikel reaksinya ini, yang titik-titik merah ini, hanya permukaan atas, bawah, kiri, kanan, sekelilingnya itu saja. Tetapi pada gambar B, zat padat tadi sudah kita potong-potong atau kita jadikan ukurannya lebih kecil. Nah, kalau ukurannya sudah menjadi lebih kecil seperti ini, maka partikel-partikel reaksi, nah titik-titik merah tadi, ini bisa bersentuhan dengan si zat
padat yang sudah diperkecil tadi lebih banyak. Jadi dia bisa bersentuhan dengan lebih banyak dibandingkan yang ukurannya besar tadi ya. Sehingga inilah yang disebut dengan luas permukaan yang lebih besar. Sehingga semakin kecil ukuran partikel bereaksi, maka luas permukaan bidang sentuhnya akan semakin besar dan itu akan mempercepat laju reaksi. Jadi dia akan bereaksi lebih cepat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi banyak dimanfaatkan. Nah, salah satu contohnya, ketika kamu sedang makan, kamu tentu akan mengunyah makanan hingga lembut. Di dalam lambung, makanan yang lembut dan halus akan lebih mudah dicerna atau bereaksi karena permukaannya lebih luas, ya. Jadi semakin kalian mengunyah makanan dengan halus, maka lambung pun akan lebih cepat mencerna makanan. Jadi kerja lambung lebih ringan daripada makanan yang tanpa dikunyah terlebih dahulu atau mengunyahnya asal-asalan ya. Itu akan memperberat kerja lambung. Nah, berikutnya pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua gelas. Gelas A yang pertama ini berisi partikel-partikel yang dilarutkan dalam suhu tinggi atau air panas. Sedangkan gelas B itu partikel-partikelnya dalam suhu yang rendah atau air dingin. Kita lihat bahwa pada suhu tinggi akan terjadi gerakan yang lebih banyak ya. Jadi partikel akan bergerak lebih aktif pada suhu tinggi dibandingkan dengan pada suhu rendah. Akibatnya kalau suhunya dinaikkan, maka tumbukan antar partikel akan lebih sering terjadi. Jadi lebih besar tumbukan yang terjadi, lebih sering tumbukan yang terjadi, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mengakibatkan laju reaksi semakin bertambah. Manfaat pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengawetkan makanan, kita perlu memasukkannya ke dalam kulkas. Jadi misalnya untuk mengawetkan sayur-sayuran, kita sering memasukkan sayur-sayuran tersebut dalam lemari es. Tujuannya apa? Nah, supaya tidak cepat terjadi pembusukan. Jadi kita akan menghambat reaksi pembusukan dengan menurunkan suhu, yaitu di dalam lemari es. Selanjutnya adalah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, di bawah ini adalah contoh dari reaksi kapur tulis yang mengandung CaCO3 dengan HCl yang akan menghasilkan gelembung CO2. Nah, semakin banyak HCl dan kapur tulis ya. Jadi kalau kapur tulisnya kita larutkan ke dalam asam klorida, semakin banyak asam klorida, semakin pekat asam kloridanya, maka jumlah gelembungnya akan semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa laju reaksinya berlangsung semakin cepat. Kapur tulisnya akan semakin cepat habis karena bereaksi. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, inilah alasan kenapa semakin besar konsentrasi atau semakin pekat suatu asam, maka laju reaksinya semakin tinggi karena jumlah partikelnya akan semakin banyak. Jadi semakin besar konsentrasi itu berarti jumlah partikelnya banyak, dan peluang tumbukan antara asam dengan kapur akan semakin besar. Semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Berikutnya adalah pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat atau memperlambat suatu reaksi. Nah, untuk katalis yang bersifat memperlambat reaksi, maka dikenal dengan istilah inhibitor. Perhatikan diagram berikut ini. Pada diagram ini terdapat puncak yang seperti bukit, itu kita sebut sebagai energi aktivasi.
dapat dilihat bahwa untuk energi aktivasi reaksi yang berlangsung tanpa katalis, ya, garis yang berwarna merah itu lebih tinggi daripada energi aktivasi untuk reaksi yang sudah ditambahkan katalis. Dari grafik di atas dapat diartikan bahwa semakin besar energi aktivasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, bisa kita lihat bahwa dari gambar ini, energi aktivasi untuk reaksi yang berlangsung tanpa katalis, setelah kita tambahkan katalis ke dalamnya, maka energi aktivasi akan diturunkan. Ya, jadi dari energi yang sangat tinggi, puncak bukit yang tinggi tadi, satu buah bukit itu oleh katalis akan dirubah menjadi beberapa bukit yang lebih landai, jadi lebih pendek dia. Jadi dari satu puncak menjadi 3 puncak yang lebih rendah, sehingga lebih mudah dilalui oleh reaksi. Nah, kita lihat bahwa mengakibatkan jumlah tumbukan yang tadinya sedikit ini menjadi lebih banyak. Nah, jadi energi aktivasi dapat diturunkan dengan penambahan katalis dan akan mengakibatkan terjadi banyaknya tumbuhan. Atau bisa kita ilustrasikan juga dengan gambar berikut. Nah, untuk reaksi yang tanpa katalis, ibaratnya ini ada orang mau melewati tembok yang sangat tinggi, dan itu pasti lebih sulit ya daripada gambar yang di sebelahnya apabila orang ini ingin melewati tembok yang rendah. Jadi kalau udah ditambah katalis, ibaratnya itu menurunkan rintangan, menurunkan tembok, jadi lebih mudah dilalui, lebih mudah memanjat. Nah, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, katalis ini ada beberapa jenis. Ada yang disebut katalis homogen, ada yang disebut katalis heterogen, ada yang disebut enzim, dan ada lagi istilah autokatalis. Katalis homogen adalah katalis yang wujudnya sama dengan wujud zat-zat pereaksinya. Katalis homogen ini berfungsi sebagai fasilitator. Yang kedua, katalis heterogen, yaitu katalis yang wujudnya berbeda dengan pereaksinya. Contohnya pada reaksi ini, ini zat pereaksinya C2H2 dan C2H4. Ini akan teradsorpsi di permukaan atom logam. Ya, jadi antara H2 dengan C2H4 itu wujudnya berbeda dengan logam. Nah, maka ini disebut katalis heterogen. Kemudian enzim. Enzim ini disebut juga dengan biokatalis. Ya, karena dia mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam makhluk hidup. Nah, ini mekanisme dari kerja enzim. Ya, jadi di situ ada enzim akan berikatan dengan substrat. Substrat membentuk enzim substrat, jadi sisi aktif kompleks. Setelah itu baru dia akan membentuk produk ya yang akan terpisah kembali dari si enzim tadi. Berikutnya adalah enzim dan kegunaannya. Yang pertama ada enzim amilase, kemudian ada enzim katalase, ada lipase, ada protease. Enzim amilase adalah enzim yang dapat menghidrolisis kanji atau amilum menjadi maltosa. Enzim ini digunakan pada pembuatan kertas. Enzim katalase menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Enzim ini digunakan pada industri karet. Enzim lipase menguraikan lipid menjadi gliserol dan asam lemak, digunakan pada industri keju. Sedangkan enzim protease menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino, digunakan pada industri roti dan industri fotografi.
Kemudian ada istilah autokatalis. Maksudnya adalah zat hasil reaksi yang berfungsi sebagai katalis dan mempercepat reaksi kimia. Contoh senyawa yang berfungsi sebagai autokatalis, misalnya ini, pada pembentukan ozon. Ya, pernah dengar ozon? Itu lapisan pelindung atmosfer bumi kita ya. Nah, coba perhatikan reaksinya. Jadi, lapisan ozon itu terbentuk dari 2 molekul oksigen yang bertumbukan dibantu dengan sinar UV. Nah, karena O2 bereaksi dengan O2 akan membebaskan oksigen, jadi ada oksigen bebas di situ dan membentuk lapisan ozon. Nah, oksigen bebas tadi selanjutnya akan bereaksi kembali dengan oksigen-oksigen yang lain, ya. Jadi dia akan mengakibatkan terbentuknya lapisan ozon yang lain. Nah, sama seperti reaksi ini pada penggunaan produk-produk yang mengandung CFC. CFC itu adalah fluorofluorokarbon, menyebabkan lapisan ozon berlubang. Sinar UV menyebabkan CFC di lapisan atmosfer berubah menjadi radikal bebas yang sangat reaktif. Nah, bisa kita lihat ya bahwa CFC apabila dia terkena sinar UV, maka satu atom klorin yang ada di CFC ini akan terlepas. Nah, atom klorin yang terlepas tadi akan menjadi radikal bebas. Radikal bebas ini akan menabrak lapisan ozon. Lapisan ozon itu O3 ya. Jadi dia akan mengikat satu oksigen dari lapisan ozon, mengakibatkan lapisan ozon menjadi terpecah ya. Jadi dia tidak membentuk lapisan ozon lagi, melainkan menjadi gas-gas oksigen saja, oksigen biasa. Nah, inilah yang menyebabkan lapisan ozon kita berlubang. Semakin lama semakin besar lubangnya, dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi karena radiasi dari sinar UV tadi ya. Tidak ada yang melindungi kita dari radiasi sinar UV apabila tidak ada lapisan ozon, dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita, terutama bagi kulit kita, akan menyebabkan kanker kulit ya. Oleh karena itu kita harus mengurangi penggunaan alat-alat elektronik maupun alat-alat lain, bahan-bahan yang bisa menyebabkan lapisan ozon berlubang. Ya, misalnya ini pada AC, lemari es yang pendingin ya, carilah produk-produk yang sudah menggunakan produk ramah lingkungan. Kemudian pada botol spray juga, botol spray, nah itu tidak boleh kita sering-sering gunakan karena biasanya zat yang digunakan untuk mendorong, sebagai pendorong supaya gas itu keluar, itu adalah produk yang mengandung klorin atau radikal bebas tadi. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan salam juara.